Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, di sini ada sebuah informasi dari orang besar ya, bukan orang sembarangan, bukan orang bodoh dan tolol juga. Ini dari Kim Ha Wong, yang mana akan saya perjelas apa maksud beliau. Seiring dengan percepatan Pi Network menuju mainnet terbuka, ia akan mengandalkan basis penggunanya yang besar untuk membuat Web3 lebih mudah diterima oleh dunia. Paragraf berikut akan membantu Anda meninjau keunggulan Web3 dibandingkan Web2 saat ini. Web3 sering disebut sebagai web terdesentralisasi, mewakili generasi internet berikutnya dan menawarkan beberapa perbaikan dibandingkan Web2 yang ditandai dengan platform dan layanan terpusat. Web3 menawarkan peningkatan yang signifikan dibandingkan Web2 dalam bidang desentralisasi, kepemilikan, privacy, interoperabilitas, inklusi keuangan, inovasi, dan tata kelola. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan desentralisasi, Web3 bertujuan untuk menciptakan internet yang lebih terbuka, aman, dan berpusat pada pengguna. Berikut detail area peningkatan di Web3 dibandingkan Web2. Yang pertama, desentralisasi jaringan. Arsitektur terpusat. Sebagian besar layanan dan platform di internet dikendalikan oleh entitas terpusat seperti Google, Facebook, dan Amazon. Satu titik kegagalan, sistem terpusat rentan terhadap kegagalan, peretasan, dan sensor. Jaringan tree, arsitektur terdesentralisasi Web3 memanfaatkan blockchain dan jaringan terdesentralisasi untuk mendistribusikan kontrol dan data ke berbagai node. Ketahanan desentralisasi mengurangi satu titik kegagalan, membuat jaringan lebih tahan terhadap serangan dan gangguan. Yang kedua, kepemilikan dan pengendalian. Jaring 2, kontrol platform. Pengguna membuat dan berbagi konten pada platform milik perusahaan yang mengontrol dan memonetisasi data ini. Monetisasi data. Platform seringkali memonetisasi data pengguna melalui iklan dan cara lain tanpa memberikan kendali atau kompensasi kepada pengguna. Jaringan 3, kontrol pengguna. Pengguna memiliki kontrol lebih besar atas data dan konten mereka. Mereka dapat memiliki identitas dan aset digital mereka sendiri melalui pengidentifikasi terdesentralisasi, DID, dan token non-fungible NFT. Monetisasi. Pengguna dapat memonetisasi data dan konten mereka secara langsung, seringkali melalui aplikasi terdesentralisasi, dApps, dan platform berbasis blockchain. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Jaring 2, pelanggaran data. Penyimpanan data terpusat rentan terhadap pelanggaran, sehingga menyebabkan masalah privasi yang serius. Pengawasan. Platform terpusat dapat melacak perilaku pengguna yang menyebabkan masalah privasi dan penyalahgunaan data. Jaringan 3, privacy yang ditingkatkan. Web3 menggunakan enkripsi untuk menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Pengguna memiliki kontrol lebih besar atas data yang mereka bagikan. Mengurangi pengawasan. Sistem terdesentralisasi mengurangi kemampuan satu entitas untuk memantau dan mengumpulkan data pengguna dalam jumlah besar. Yang keempat, interoperabilitas. Jaring 2, taman bertembok. Platform seringkali beroperasi sebagai taman bertembok sehingga membatasi interoperabilitas data dan layanan untuk membatasi pengguna dalam ekosistemnya. Portabilitas data yang terbatas. Memindahkan data antar platform bisa jadi sulit dan seringkali dibatasi. Jaringan 3, standar terbuka. Web3 mempromosikan standar dan protokol terbuka untuk memungkinkan interoperabilitas yang lancar antara berbagai platform dan layanan. Portabilitas data. Pengguna dapat dengan mudah memindahkan data dan aset mereka di antara berbagai aplikasi dan platform terdesentralisasi. Yang kelima, inklusi keuangan. Jaring 2, keuangan tradisional. Akses terhadap layanan keuangan seringkali bergantung pada sistem perbankan tradisional, sehingga banyak orang di seluruh dunia yang dikecualikan. Hambatan geografis. Layanan keuangan mungkin dibatasi oleh batas-batas geografis dan peraturan
peraturan. Jaringan 3 keuangan terdesentralisasi DEF Web3 mendukung layanan keuangan terdesentralisasi, menyediakan akses ke layanan perbankan, pinjaman, dan perdagangan tanpa perantara tradisional. Aksesibilitas global, siapapun yang memiliki koneksi internet dapat mengakses layanan DEF sehingga mengurangi hambatan geografis dan peraturan. 6. Inovasi dan inspirasi. Jaring 2, inovasi yang berpusat pada platform. Inovasi seringkali didorong oleh platform besar yang dapat menghambat persaingan dan mengendalikan arah pengembangan teknologi. Inisiatif terbatas bagi pengguna. Pengguna biasanya menerima sedikit imbalan langsung atas kontribusi mereka pada platform. Jaringan 3, inovasi berbasis komunitas. Web3 mendukung inovasi berbasis komunitas di mana pengembang dan pengguna dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari proyek sumber terbuka. Inisiatif token, pengguna dan pengembang dapat memperoleh token atas kontribusi mereka sehingga menciptakan insentif ekonomi langsung untuk partisipasi dan inovasi. Yang ketujuh, tata kelola jaring 2. Tata kelola yang terpusat. Keputusan mengenai platform dan layanan seringkali dibuat oleh lembaga atau perusahaan yang terpusat. Kurangnya suara pengguna tidak mempunyai banyak hak untuk menentukan bagaimana platform beroperasi dan berkembang. Jaring 3, tata kelola yang terdesentralisasi. Banyak platform Web3 menggunakan organisasi otonom terdesentralisasi DAO untuk tata kelola, memungkinkan pengguna untuk memberikan suara pada keputusan dan perubahan. Partisipasi pengguna mempunyai hak suara yang lebih besar dan dapat secara langsung mempengaruhi arah dan kebijakan platform yang mereka gunakan. Oke, seperti yang kalian lihat gambaran di sini, Web 1, Web 2, Web 3. Jadi itulah perbedaan, dan yang digunakan saat ini oleh Pi Network adalah Web 3. Jadi keunggulan Web 3 tadi sudah saya bacakan, dan info ini bukan dari orang tolol dan bodoh, tapi orang besar. Ini hanya salah satunya. Kalian bisa cari aja. Seorang Kim Ha-won itu pendidikannya di mana dan asal beliau dari mana. Kalian bisa cari tahu aja sendiri. Makanya saya bilang ini bukan info dari orang bodoh. Jadi untuk yang masih meremehkan bahwa Pi adalah proyek halu, Anda pandang Anda sudah di tingkat yang keberapa? Pemahaman Anda terkait teknologi sudah sampai mana? Itu saja yang ingin saya tahu. Dari otak Anda yang pinternya udah di level berapa itu nggak tahu juga. Sekian bacotan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.